Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1113 Putra Roh. Semua mati. Puff. Darah tumpah ke langit, meninggalkan bekas pedang yang menakutkan di tenggorokan Xiu Feng, dan kemudian Xiu Feng jatuh ke tanah, matanya dipenuhi dengan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai dia meninggal. Kamu benar-benar menemukan kelemahanku hanya dalam 3 tarikan napas. Sungguh menakjubkan. Ketika Xiu Feng mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia sudah meninggal. Xiu Feng. Xie Yu melihat Xiu Feng jatuh ke tanah, dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Semuanya, jangan menahan diri. Gunakan seni bela diri kalian untuk menjatuhkannya bersama-sama. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, kita mungkin dikalahkan olehnya satu persatu seperti Zhang Xiao dan Xiu Feng. Xie Yu berkata segera, "Oke, dengarkan kakak senior Xie Yu. Mader, sepertinya kita benar-benar akan bergabung. Apakah makhluk roh tahun ini begitu kuat? Kalau begitu mari kita bergabung." 10 makhluk roh lainnya mulai bergabung. Dia meraung marah, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Apakah kamu akan bergabung?" Lin Bai tersenyum dingin, "Saya telah mengatakan sebelumnya, ketika bertarung sendirian, tidak ada dari Anda di sini yang menjadi lawan saya. Jika kita bergabung, mungkin ada peluang. Ayo kita lakukan." Lin Bai memegang 2 pedang di tangannya dan berdiri di depan Xie Yu dan 10 putra roh lainnya, menghadap mereka dengan tenang. "Gila? Apa yang membuatmu begitu tergila-gila? Jika 10 dari kita bergabung, kamu pasti akan mati hari ini. Aku belum pernah melihat anak roh gila seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu melanggar hukum? Karena kamu dengan tulus mencari kematian, kalau begitu aku akan membantumu. Martial Spirit. Keluarlah, Martial Spirit. Martial Spirit." 10 putra roh meraung serempak, dan di atas kepalanya, roh bela diri muncul dengan cepat. Pada saat yang sama, Wu Sol saat jiwa mereka terbuka, kekuatan mereka juga meningkat dengan cepat. "Lin Bai, tembak aku. Tombak Dewa Perang Es dan Salju. Lihat pisaunya. Pedang pintu patah 5 harimau. Adik laki-laki dari Akademi Kendo, awalnya kami berasal dari Akademi Tao yang sama dan seharusnya berbagi kebencian yang sama, tapi sayang sekali kamu memprovokasiku. Mereka yang tidak boleh terprovokasi, maka jangan salahkan kakak senior karena kejam, awasi saja pedangnya." Segera, lebih lanjut lebih dari selusin putra roh menyerang Lin Bai dari segala arah pada saat yang bersamaan. Dengan menggunakan semua metode mereka, ilmu pedang dan kekuatan supernatural yang dilepaskan dari tangan mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dalam setiap gerakan. Pada saat lebih dari selusin putra roh mengambil tindakan, medan magnet spiritual yang sangat besar tiba-tiba mengembun di sini. Prajurit manapun yang terperangkap dalam medan magnet tersebut akan terluka parah atau mati secara mengenaskan. Para prajurit di sekitar tercengang saat melihat pemandangan ini. Ya Tuhan! Ini pertama kalinya aku melihat lebih dari selusin makhluk roh menyerang seorang pejuang bersama-sama. Lin Miao berdiri di samping, berkeringat di sekujur tubuhnya, dan matanya lurus karena ketakutan. Dia hampir yakin jika dia dikepung, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Memang sangat kuat, Nan Hui juga berkata dengan ketakutan yang dalam. "Aku ingin tahu apakah Lin Bai yakin akan selamat." Wajah Meng Chuan menjadi dingin, dan ada sedikit perjuangan dan keraguan di matanya. Gemuruh. Lebih dari 10 makhluk roh mengambil tindakan pada saat yang sama, cukup kuat untuk membunuh Tian dalam sekejap. Dan Master Alam, mati. "Lin Bai, ambil nyawamu. Bunuh." Semua putra roh mulai membunuh Lin Bai dengan mata bersemangat. Di bawah upaya bersama dari 10 putra roh, Lin Bai juga merasakan sedikit tekanan yang menakutkan. Ekspresi santai di wajahnya perlahan memudar, dan secercah cahaya bersinar di matanya. "Ayo, gunakan nyawa 10 orang dari kalian untuk menyambut bentuk ketujuh dari pedang tertinggi." Pedang tertinggi, bentuk ketujuh, bunuh para dewa. Lin Bai menghadap ke depan dengan kedua pedang, dan kekuatan mengerikan dari pedang itu. Pedang tertinggi meledak, kekuatan yang mengguncang dunia dan menghancurkan ribuan tentara tersapu. Ketika dia melihatnya, 2 kekuatan yang sangat menakutkan keluar untuk membunuhnya. Menyapu semua serangan di depan seperti pukulan telak. Sesaat, serangan gabungan 10 putra roh sebenarnya dipatahkan oleh pedang Lin Bai. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan pedang ini begitu kuat. Apakah ini pedang tertinggi? Beberapa dari 10 putra roh mulai berseru. "Bunuh aku." Setelah Lin Bai menghancurkan pengepungan 10 orang, cahaya pedang menyala, dan kekuatan pedang tertinggi bentuk ketujuh menghantam, melewati 7 putra roh di depan. Puff! Puff! Ah! Jeritan melengking terdengar. Cahaya pedang ini menebas, langsung memotong ke-7 putra roh. 3 putra roh lainnya, Liu Baoshen, Wei Tianyi dan Xie Yu, terluka parah dan terbang keluar. Bahkan jika Liu Baoshen, Wei Tianyi, dan Xie Yu tidak mati di bawah pedang Lin Bai, tubuh mereka masih terluka parah. Di antara mereka, Xie Yu adalah yang terluka paling parah,
dengan hampir lebih dari 20 bekas pedang tertinggal di tubuhnya. Setelah Liu Baoshen mendarat di tanah, dia memuntahkan 2 suap darah. Dia mendongak dan melihat bahwa di area di depannya, 7 dari 10 putra roh yang baru saja bergegas menuju Lin Bai adalah terbunuh di tempat. Apakah dia sebenarnya begitu kuat? Wei Tianyi berkata dengan mata ngeri. Dalam ingatan Wei Tianyi, Lin Bai yang dia kejar 3 bulan lalu adalah orang yang sama yang dikejar ke seluruh langit dan melarikan diri ke pegunungan hitam dengan panik. Prajurit di alam Earthfield tingkat ketiga. Itu adalah bentuk ketujuh dari pedang tertinggi, pembunuh dewa. Xie Yu memandang Lin Bai dengan ekspresi dingin di wajahnya, sedikit menstabilkan lukanya, dan kemudian berkata tanpa daya, "Hei, hari ini kami hanya ingin membunuh Lin Bai." "Bai, itu tidak mungkin." Meskipun orang ini berada di alam dan bumi tingkat ke-9, mengandalkan kekuatan pedang tertinggi, dia cukup untuk membunuh seorang master di alam dan surgawi tingkat pertama. Xie Yu sangat berpengalaman, dan dia melihatnya dalam sekejap. Menunjukkan kekuatan tempur Lin Bai saat ini, pantas saja dia tidak mengubah ekspresinya di depan pengepungan lebih dari 10 putra roh kami. Ternyata bahwa dia tidak pernah menganggap kita serius sama sekali. Xie Yu tersenyum pahit. "Liu Baoshen, Wei Tianyi, kita tidak bisa membunuh Lin Bai hari ini, jadi larilah jika bisa." Xie Yu berteriak kepada Liu Baoshen dan Wei Tianyi, lalu langsung pergi. "Sialan, aku tidak menyangka dia menjadi begitu kuat. Aku tidak punya pilihan selain pergi hari ini dan kembali ke kakak senior Su Chang untuk rencana jangka panjang." Setelah Liu Baoshen menatap Lin Bai dengan ketakutan, dia dan Wei Tianyi pergi. Liu Baoshen, Wei Tianyi, Xie Yu, tetap hidup. Pada saat ini, dalam asap dan debu, Lin Bai melangkah keluar, dan cahaya pedang tajam langsung menuju ke belakang mereka bertiga. "Tidak, saudara Xie Yu, selamatkan aku." Liu Baoshen merasakan kekuatan mengerikan datang dari belakang dan segera berseru. Xie Yu tiba-tiba berbalik dan meninju Lin Bai. "Adik laki-laki Lin Bai, kamu harus penyayang dan penyayang." Xie Yu berkata dengan dingin. "Hahaha, kakak senior Xie Yu, tidakkah kamu merasa sedikit malu ketika mengucapkan kata-kata ini hari ini? Saat kamu menyerangku barusan, kamu tidak mengatakan apapun tentang belas kasihan dan penyayang." Lin Bai pedang itu jatuh dan membunuh Liu Baoshen. Kecepatannya tidak melambat sama sekali dan dia langsung menuju Xie Yu. Mencari kematian. Wajah Xie Yu menjadi gelap, dan dia segera meninju Lin Bai untuk membunuhnya. "Kaulah yang mati. Pedang tertinggi. Hancurkan kekosongan." Lin Bai menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang kuat merobek serangan Xie Yu, dan jatuh tepat ke tubuh Xie Yu. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Xie Yu langsung dicabik-cabik oleh Lin Bai. "Kakak Xie Yu, kakak senior Liu Baoshen." Saat Wei Tianyi berjalan ke depan, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai membunuh Xie Yu dan Liu Baoshen dengan pedangnya satu demi satu. "Kamu juga harus tetap di sini, Wei Tianyi." Lin Bai bergegas maju dengan pedang. "Tidak, tidak, kakak senior Lin Bai, jangan bunuh aku, aku tahu kesalahanku. Wei Tianyi buru-buru memohon belas kasihan. Tapi Lin Bai menutup telinga dan menyerang dengan pedang yang kejam. Wei Tianyi juga jatuh ke dalam genangan darah dan mati dengan mata terbuka. 13 putra roh yang baru saja datang untuk menyerang Lin Bai dengan agresif, sekarang semuanya jatuh ke tanah. Lin Bai mampu membunuh 13 putra roh dengan satu orang. Ketika Meng Chuan, Lin Miao, Nan Hui dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Bab 1102 Kolam Jiwa Suci. 13 putra roh. Ini bukan prajurit biasa. Ini juga bukan kubis yang besar. Ke-13 orang ini semuanya adalah penguasa alam bumi dan yang paling kuat di 5 puncak Miracle Ridge pada tahun tertentu. Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Lin Bai sendirian? Menakjubkan. Meng Chuan, Lin Miao, dan Nan Hui memandang Lin Bai dengan tercengang. Setelah membunuh 13 orang, Lin Bai berjalan mendekat dan menyimpan tas penyimpanan 13 orang. Setelah kembali ke Wu Feng, dia akan meluangkan waktu untuk melihat apakah ada harta karun yang cocok di dalamnya. Setelah membunuh 13 orang, Lin Bai terlihat sangat santai. Setelah menyimpan tas penyimpanannya, dia mendatangi Jian Ruohan dan bertanya sambil tersenyum, "Ruohan, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan terus bertarung dengan Jian Ruohan? Apakah kamu sudah berlatih di alam rahasia mutiara surgawi selama beberapa waktu?" Jian Ruohan mendengar suara Lin Bai saat ini, jejak kesusahan muncul di wajahnya, dan dia tersenyum tak berdaya. "Tidak, saya berencana untuk kembali dan bersiap untuk menerobos alam Tiandan." "Lin Bai, baru saja hari ini. Kamu tahu, kita sudah sangat berbeda. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anak roh sekarang, tetapi kamu sudah bisa membunuh 13 anak roh berturut-turut." Jian Ruohan menunjukkan ketidakpedulian di wajahnya. Dia merasa kesadaran antara dirinya dan Lin Bai semakin besar.
Lin Bai tersenyum tipis dan menghela nafas dalam hatinya. Jika bukan karena efek ajaib dari menelan jiwa pedang, yang memungkinkan Lin Bai memurnikan darah iblis dan meningkatkan kultivasinya, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa menangkapnya. Bersama Jian Ruohan sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, Lin Bai telah sepenuhnya melampaui Jian Ruohan dan Ye Jianqiu. Semangat bela diri. Benar saja, itu mewakili potensi seseorang. Ruohan, kamu tidak perlu kecewa. Dengan bakatmu, hanya masalah waktu sebelum kamu menerobos ke alam surgawi dan... Lin Bai tersenyum tipis. Tetapi jika aku ingin menyusulmu, alam Tiandan kecil ini tidaklah cukup. Kata Jian Ruohan putus asa. Kenapa kamu perlu menggunakan aku sebagai patokan? Ada banyak orang kuat di 5 puncak Miracle Ridge, seperti Putra Suci. Lin Bai tersenyum tipis. Mendengar perkataan Lin Bai, mata Jian Ruohan tiba-tiba berbinar, saya ingat Anda pernah berkata bahwa satu-satunya tujuan Anda datang ke Wu Feng adalah menjadi Putra Suci. Apakah Anda sudah mulai bersiap untuk menantang Putra Suci? Ya, saya sedang bersiap, tetapi persyaratan kultivasi minimum untuk menantang Putra Suci membutuhkan alam pil surgawi tingkat ke-7. Sekarang saya masih agak jauh dari alam pil surgawi tingkat ke-7, tetapi saya semakin dekat. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Jian Ruohan tersenyum pahit. Jian Ruohan tidak pernah berpikir untuk menantang Putra Suci lagi. Setidaknya dalam 5 tahun ke depan, Jian Ruohan tidak pernah berpikir untuk menantang Putra Suci. Pada saat ini, Lin Bai sebenarnya sedang bersiap untuk menantang Putra Suci. Baiklah, Ruohan, aku akan kembali ke Wu Feng dulu. Aku tidak berencana tinggal di sini lama-lama. Lin Bai tersenyum ringan. Jian Ruohan mengangguk ringan. Kakak senior Meng Chuan, kakak senior Lin Miao, kakak senior Nan Hui, kakak senior Yue Jing, saya pergi dulu, Lin Bai tersenyum ringan. Meng Chuan dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Tapi Lin Bai masih melihat pucat pekat di wajah Meng Chuan dan yang lainnya, terlihat jelas bahwa mereka takut dengan kekuatan bertarung Lin Bai. Kemudian, Lin Bai melihat Ye Jianqiu, berjalan mendekat, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, kamu tampaknya sangat tidak normal hari ini. Saat kamu berbicara denganku tadi, aku dengan jelas merasakan duri dalam kata-katamu. Tapi saya tidak berpikir bahwa dengan temperamen Anda yang bebas dan mudah, Anda akan marah kepada saya karena saya ingin menyelamatkan monster yang berada di alam pil bumi tingkat 9. Saya pikir, pasti ada yang lain alasan. Tidak peduli apa alasannya, seorang kultivator pedang, seorang seniman bela diri, begitu kondisi pikirannya buruk, dia akan dengan mudah tersesat dan jatuh ke jalan iblis. Saya harap Anda menjaga diri sendiri. Lin Bai memandang Ye Jianqiu dan tersenyum ringan. Ketika Ye Jianqiu mendengar kata-kata Lin Bai, dia segera mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Terima kasih, Saudara Lin, karena telah mengingatkan saya. Saya hanya sedikit tidak nyaman. Dimengerti. Lin Bai tersenyum ringan. Jiu Yun, apakah kamu belum berangkat? Apakah kamu menunggu di sini sampai aku mentraktirmu makan malam? Lin Bai memandang Jiu Yun di sisi lain, yang sangat ketakutan hingga matanya lurus, dan berteriak sambil tersenyum. Jiu Yun buru-buru tersadar dan berkata sambil tersenyum, pahlawanku, aku pergi sekarang. Jika kami beruntung, kami akan menemuimu di medan perang Scarlet Immortal Sect. Setelah mengatakan itu, Jiu Yun langsung berangkat dan kiri. Dan Lin Bai juga meninggalkan makam Sibet. 3 jam setelah Lin Bai pergi, putra roh dari Wu Feng dan para iblis besar dari 36 pegunungan iblis datang satu demi satu. Dikatakan bahwa ketika putra roh dan iblis besar yang berani datang untuk menyelamatkan tiba, pertempuran sengit terjadi antara kedua belah pihak, dan banyak putra roh dan iblis besar jatuh. Tapi tidak satupun dari Lin Bai ini yang ikut campur. Saat ini, Lin Bai telah kembali ke 5 puncak. Setelah beristirahat selama 5 hari di guanya, Lin Bai meninggalkan gua dan menuju puncak kedua. Puncak kedua, Deacon Hall. Ye Wuhuan telah memberitahu Lin Bai sebelumnya bahwa jika dia ingin berlatih di kolam jiwa suci, dia harus pergi ke Aula Diakon terlebih dahulu untuk menukar kualifikasi. Lin Bai datang ke Aula Diakon dan setelah mengungkapkan identitasnya, dia memenuhi syarat untuk memasuki kolam jiwa suci. Sore itu, Lin Bai berteleportasi lagi ke medan perang Sekte Abadi Merah melalui susunan teleportasi di puncak kedua. Tempat ini berada di hutan lebat. Lin Bai tiba-tiba muncul. Apakah ini kolam jiwa suci? Menurut apa yang dikatakan kakak senior di Aula Diakon, tempat ini ditutupi oleh lingkaran sihir alami oleh Akademi Formasi, dan prajurit serta monster besar lainnya tidak bisa datang ke sini. Dan ini hutan kedalamannya adalah kolam jiwa suci. Anak roh hanya dapat berlatih di sini selama 10 hari. Setelah 10 hari, lingkaran sihir akan secara otomatis mengirimkan anak roh kembali ke 5 puncak. Lin Bai ingat apa yang dikatakan kakak laki-lakinya di Aula Diakon berkata kepada Lin Bai. Setelah semua kata-katanya diucapkan,
dia segera berbalik dan berubah menjadi bayangan dan sampai ke pusat kolam jiwa suci. Di sini terdapat sebuah genangan air dengan radius 10 meter persegi. Air di dalam kolam tersebut berwarna putih susu, memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang kental dan murni. Kekuatan spiritual yang murni. Ini benar-benar tempat yang bagus. Apakah ini kolam jiwa suci? Kalau begitu mari kita mulai. Lin Bai melompat turun, jatuh ke kolam jiwa suci, dan mulai berlatih. Dalam 10 hari, saya bertanya-tanya sampai tahap apa saya bisa menerobos. Lin Bai duduk di bawah kolam jiwa suci, menutup matanya, dan mulai berlatih teknik 5 elemen hebat. 3 hari kemudian, Lin Bai menerobos ke ranah alam ramuan duniawi dan kesempurnaan luar biasa. Butuh 3 hari untuk mencapai kesempurnaan besar alam dan bumi. Saya khawatir dalam 7 hari yang tersisa, akan sulit bagi saya untuk menerobos ke alam surgawi dan. Di dalam hutan di sini, ada tetua dari 5 puncak yang menjagaku, jadi aku tidak bisa menggunakan pedang pemakan. Jiwa, sayang sekali. Lin Bai merenung untuk waktu yang lama, dengan sedikit kesusahan di wajahnya. Kolam jiwa suci adalah sumber daya penting di 5 puncak Miracle Ridge. Meskipun ada lingkaran sihir yang mengisolasi tempat ini, ketika Lin Bai datang untuk membicarakannya, para tetua Aula Diakon berkata bahwa ada tetua yang menjaga tempat ini. Secara diam-diam, ingatlah untuk tidak merusak kolam Roh Kudus. Kolam jiwa, jika tidak, Anda akan dihukum. Jika ada tetua di sekitar kolam jiwa suci, Lin Bai tidak akan bisa menggunakan jiwa pedang yang memakan. Lin Bai hanya bisa mulai berlatih teknik 5 elemen hebat dengan pikiran tenang. Sisi lain, di halaman Su Chang, seorang pejuang yang baru saja kembali dari alam rahasia Manixi berkata kepada Su Chang dengan panik dan ketakutan di wajahnya. Apa katamu? Kamu sedang berbicara. Setelah Su Chang mendengar apa yang dikatakan prajurit itu, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kakak senior Su Chang, semua putra roh yang pergi untuk membunuh Lin Bai di alam rahasia Manixi semuanya dibunuh oleh Lin Bai, kata prajurit itu dengan gemetar. Omong kosong. Su Chang meraung, tidak dapat mempercayainya, kakak senior Xie Yu adalah seorang master veteran yang menjadi putra roh lebih dari 50 tahun yang lalu. Lin Bai, yang baru menjadi putra roh tahun ini dan hanya berada di bumi level dan, adalah, bagaimana mungkin membunuh saudara Yu. Dan di antara tim, ada lebih dari 10 putra roh seperti Xiu Feng, Liu Baoshan, Wei Tianyi, Zhang Xiao, Del. Bagaimana kabarnya? Mungkinkah mereka tidak bisa membunuh Lin Bai bahkan jika mereka bergabung? Su Chang berkata dengan marah. Kakak senior Su Chang tenanglah, tapi itulah yang terjadi. Di depan Lin Bai, kakak senior Zhang Xiao bahkan tidak memblokir satu pedang pun, dan langsung dibunuh oleh Lin Bai. Dan kakak senior Xiu Feng, Xie Yu, Liu Baoshan, Wei Tianyi dan saudara senior lainnya mereka semua terbunuh. Kakak senior Su Chang, Lin Bai telah pergi ke kolam jiwa suci setelah dia kembali, dan dia mungkin akan segera menyelesaikan masalah denganmu. Prajurit berkata dengan ketakutan. Setelah Su Chang memastikan berulang kali, ekspresinya berangsur-angsur kembali tenang. Lin Bai itu, memang ada sesuatu yang luar biasa. Kakak muda Su Chang, bukan hanya kamu, tetapi juga Long Qingfeng dan Qin Beiyao telah jatuh ke tangannya. Pada saat ini, di samping Su Chang, ada seorang pria berbaju hijau. Kata dengan senyuman, "Oh, kakak senior Ye pernah melihat orang ini." Su Chang tersenyum penasaran. Saat saya pertama kali datang ke Miracle Ridge, saya pernah menonton kompetisi seni bela diri Lin Bai di kota Tianyong. Dia mendominasi Qin Beiyao dan Long Qingfeng dalam pertarungan, kata pria berbaju hijau sambil tersenyum. Benarkah? Ada 72 dinasti dan sekte di Lingnan, dan masih ada murid di Miracle Ridge. Su Chang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, orang yang saya kenal, selain Anda dan saya, adalah Zhao Lingshen dari dinasti Zhao, Long Qingfeng, putra mahkota kekaisaran Qinglong, Qin Beiyao, murid dari sekte Segel Suci. Pria berbaju hijau kata dengan tenang berkata. Menarik. Ketika Su Chang mendengar ini, dia segera tersenyum dan berkata, kakak senior Ye, bisakah kamu menghubungi orang-orang ini? Saya bilang saya ingin bertemu mereka, terutama Long Qingfeng dan Qin Beiyao. Tentu saja, pria berbaju hijau berkata sambil tersenyum. Pria berbaju hijau ini bernama Ye Ban Qiu. Sekte tak tertandingi di Lingnan, murid inti dari Sekte Pedang Tongtian. Bab 1103 Gunung Berdarah di Peta. Lin Bai duduk bersila di dasar kolam jiwa suci, berkonsentrasi menyerap kekuatan spiritual untuk menerobos kultivasinya. Anak roh Lin Bai, periode 10 hari telah tiba. Keluarlah dari Lingtan. Pada siang hari itu, suara kayak seorang lelaki tua bergema di telinga Lin Bai. Lin Bai perlahan membuka matanya dan melayang ke atas, sayang sekali periode 10 hari telah tiba begitu cepat. Saya baru saja menerobos ke alam Tian dan tingkat pertama. Jika suatu hari nanti,
saya mungkin bisa menerobos ke alam Tian dan tingkat kedua. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan merasakan bahwa kekuatan alam pil surgawi di tubuhnya memang jauh lebih kuat daripada alam pil bumi. Keluar dari kolam jiwa suci, Lin Bai melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di tepi pantai, memandang Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai telah bertemu dengan yang lebih tua. Lin Bai mendarat di pantai, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Saya diam-diam telah mengamati Anda selama 10 hari latihan. Teknik yang Anda latih sangat kuat, dan kecepatan menyerap kekuatan spiritual hampir 5 kali lipat dari murid lainnya. Tapi sayangnya, sepertinya salinannya rusak, bukan? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ya. Lin Bai mengangguk dan berkata. 5 elemen agung Jue memang sebuah fragmen, hanya berisi keterampilan yang telah dikembangkan hingga tingkat ramuan ilahi, yaitu 5 elemen ramuan ilahi yang dipadatkan. Setelah itu, tidak akan ada lagi. Lin Bai memiliki selalu merasa bahwa 5 elemen agung Jue adalah teks yang terpisah-pisah. Seharusnya ada metode pelatihan untuk alam surga terbang, alam yin dan yang, alam hidup dan mati, dan bahkan alam aspirasi di masa depan, tetapi Lin Bai tidak tahu apakah teknik 5 elemen besar telah diturunkan. Tentu saja, meskipun itu hanya salinan rusak, itu masih memiliki efek yang luar biasa. Anda memiliki peluang bagus. 10 hari telah tiba. Biarkan saya mengantarmu, kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum. Terima kasih, tetua. Segera, Lin Bai meninggalkan kolam jiwa suci. Setelah Lin Bai pergi, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, 5 elemen agung Jue. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, masih ada prajurit yang mempraktikkan fragmen ini. Setelah meninggalkan jiwa suci kolam, dia kembali ke lubang Fengbo. Kediaman Lin Bai, Gua Fengbo. Menurutku nama tempat tinggalku sangat sial, Gua Fengbo. Sebelum Lin Bai datang ke kediamannya, dia melihat ketiga karakter yang terukir di dinding batu di atas pintu masuk guanya. Dia segera tersenyum tak berdaya dan masuk ke dalamnya. Setelah 3 hari istirahat, Lin Bai membuka matanya sedikit. Su Chang sebenarnya mengirim lebih dari 10 putra roh ke alam rahasia mutiara surgawi untuk membunuhku. Haha, aku tidak tahu manfaat apa yang dijanjikan Su Chang, tapi dia benar-benar membuat putra roh ini bekerja dengan sepenuh hati dia. Su Chang adalah ular berbisa. Karena aku telah menerobos alam pil surgawi, sepertinya aku harus bergegas dan menangani orang ini. Lin Bai menyipitkan matanya, dan niat membunuh terungkap di matanya. Kultivasi Su Chang tidak boleh rendah. Saya kira dia harus berada di alam pil surgawi tingkat 6 atau alam pil surgawi tingkat ke-7. Maka sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan Su Chang. Masih harus melanjutkan. Tingkatkan budidayamu. Lin Bai segera mengeluarkan gulungan peta kulit domba dari tas penyimpanannya. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa itu adalah peta dari Sekte Abadi Merah. Di peta ini, terdapat peta detail dari Sekte Abadi Merah yang tidak dihancurkan pada saat itu. Ini menandai lokasi sumber daya penting dalam Sekte Abadi Merah. Misalnya, sumber daya budidaya inti dari Sekte Luar, kolam jiwa suci, ada di sini. Alam rahasia manik-manik Zi, di sini. Lin Bai melihat ke peta. Ada hutan di suatu tempat dengan kolam putih susu yang tergambar di dalam hutan. Tempat ini adalah kolam jiwa suci yang baru saja dikunjungi Lin Bai. Aku berteleportasi sebelumnya. Meski terasa sangat jauh, aku juga merasa bahwa aku memang telah memasuki medan perang Sekte Abadi Merah. Lin Bai menemukan lokasi alam rahasia mutiara Zi dan kolam jiwa suci di gerbang luar. Bagi saya sekarang, meskipun sumber daya budidaya Sekte Luar dari Sekte Abadi Merah cukup bagus, kemajuannya terlalu lambat. Yang ingin saya tuju sekarang adalah sumber daya budidaya Sekte Dalam, atau sumber daya budidaya langsung saya. Murid. Lin Bai melihat peta dengan saksama, dengan hati-hati melihat sumber daya budidaya penting yang ditandai di peta. Terutama yang diperhatikan Lin Bai adalah tempat pelatihan yang belum ditemukan oleh Miracle Ridge. Hah, tempat apa ini? Lin Bai tiba-tiba menyadari lokasi aneh di peta. Ini adalah area di mana murid langsung dari Sekte Abadi Merah berada. Ini adalah gunung berwarna merah darah. Di peta gunung ini, pertama-tama dituliskan kata, takdir, untuk kebetulan. Kemudian kata, takdir, dihapus, dan kata, terlarang, dituliskan, yang membuat Lin Bai sedikit bingung. Tempat ini seharusnya menjadi tempat peluang. Mengapa kata, takdir, dihapus di peta ini dan kata terlarang tertulis di atasnya? Lin Bai melihat ke tempat ini dengan mata menyipit dalam, dengan tatapan di matanya. Di sana adalah sedikit kebingungan. Pergi dan lihatlah. Lin Bai berpikir lama dan kemudian membuat keputusan untuk pergi ke sini dan melihat-lihat dulu. 3 hari kemudian, Lin Bai meninggalkan kediamannya dan pergi ke puncak kedua. Melalui susunan teleportasi, dia memasuki medan perang Scarlet Immortal Sect. Lokasi di mana Lin Bai berteleportasi adalah gurun tak berpenghuni tanpa rumput liar.
Setelah Lin Bai mendarat di tanah dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya, melihat lebih dekat, lalu menyimpan peta itu, dan berkata sambil tersenyum, menurut lokasi yang ditandai di petanya, disinilah tempat berdarah tempat yang paling dekat dengan pegunungan. Tetapi meskipun sangat dekat, itu masih 10 hari lagi. Pedang terbang. Lin Bai mengeluarkan pedang terbang langsung dari tangannya dan Tian, menginjak pedang terbang, dan mengidentifikasi satu arah, langsung menuju gunung berdarah ini. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Entah itu tempat dengan bahaya besar atau tempat dengan peluang besar. Aku hanya tidak tahu peluang atau bahaya apa yang ada di sini. Fei Jian menusuk udara. Berdiri di atas pedang terbang, Lin Bai berpikir keras. 10 hari kemudian, Lin Bai melintasi banyak area di medan perang Sekte Abadi Merah dan sampai di gunung berdarah yang ditandai di peta. Apakah kita di sini? Lin Bai jatuh dari pedang terbang di kejauhan dan berjalan ke gunung darah. Tempat ini adalah hutan yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, dan gunung darah ini ada di dalam hutan ini. Lin Bai jatuh di dahan di puncak pohon, memandangi gunung darah dari kejauhan. Ayo pergi. Mata Lin Bai berkilat, dia menggunakan keterampilan tubuhnya, dan dengan cepat mendekati gunung berdarah itu. Setengah jam kemudian, Lin Bai tiba di kaki gunung darah. Itu arai langit terlarang lagi. Ketika Lin Bai sampai di kaki gunung darah, dia tiba-tiba merasakan gravitasi memberkati tubuhnya, memaksa kaki Lin Bai jatuh ke tanah, dan gravitasi ini berangsur-angsur menghilang. Ketika Lin Bai jatuh, dia mendengar jeritan wanita yang melengking datang dari gunung darah. Begitu dia mendengar suara ini, Lin Bai langsung menjadi ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Aku pergi. Tempat apa ini? Lin Bai berkeringat dari belakang, dan teriakan terus bergema di telinganya. Saudaraku, selamatkan aku. Tepat ketika Lin Bai panik, suara seorang pria berseru dari Blood Mountain. Apakah ada prajurit di sini? Lin Bai mendongak dan melihat seorang prajurit berlari menuruni lereng bukit gunung darah dengan sikap yang sangat malu. Wajahnya ngeri, dan matanya ngeri dan putus asa. Ketika dia melihat Lin Bai, dia buru-buru meminta bantuan. Bab 1104 Monster di Gunung Berdarah. Kakak senior, selamatkan aku. Tepat ketika rambut Lin Bai berdiri tegak, suara seorang pria yang meminta bantuan datang dari gunung darah. Apakah ada prajurit? Lin Bai melangkah maju dan bergegas menaiki gunung darah. Pria itu buru-buru berlari ke arah Lin Bai dan berteriak keras, kakak senior, tolong aku, bantu aku, Xiang Hui, tolong selamatkan hidupku. Prajurit bernama Xiang Hui ini adalah kesempurnaan agung bumi dan alam. Prajurit, Lingzi, Xiang Hui. Lin Bai memandang orang ini dengan heran. Lin Bai pernah melihat potret lebih dari 90 putra roh lainnya di Istana Lingzi, dan Xiang Hui adalah salah satunya. Sebagai anak roh, bagaimana dia bisa begitu ketakutan? Kakak senior Xiang Hui, kenapa kamu ada di sini? Siapa yang mengejarmu? Lin Bai mendatangi Xiang Hui dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiang Hui memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata, kakak senior, di belakangku, di belakangku. Lin Bai mendengar suara Xiang Hui dan segera mendongak. Retak, derit, 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 berderit. Berderit, 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 menggaok, 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 mencicit, 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 suara melengking. Suara ini adalah. Lin Bai merasa familiar saat mendengar suara itu. Dia segera melihat lebih dekat dan melihat monster tak berambut berlari keluar dari hutan lebat di Blood Mountain. Ini monster ini. Lin Bai kaget saat melihat kemunculan monster itu. Lin Bai pernah melihat monster ini sebelumnya. Monster ini tidak berbulu, kulitnya terkulai, dan wajahnya tidak memiliki fitur wajah. Ia hanya memiliki mulut berdarah terbuka, memperlihatkan gigi tajam sepanjang 5 cm. Panjang jari tangan dan kakinya sekitar 30 cm. Dengan sepasang sayap berdaging di belakangnya, ia mengepak dan terbang di udara. Ini dia. Lin Bai terkejut. Dia memang pernah melihat monster ini. Ketika Lin Bai pergi ke Sekte Bulan Suci untuk menerima tantangan tersebut, dia dan Bai Xiao Xiao bertemu monster semacam ini di istana yang telah lama ditinggalkan di Kerajaan Bulan Suci. Pada saat itu, ketika Lin Bai bertemu, monster-monster itu hanya berada di sekitar level ramuan manusia. Pada saat itu, Lin Bai tahu bahwa Sekte Kehancuran Besar telah menyegel monster-monster itu dengan mengorbankan kehancuran seluruh sekte.
Dan hari ini, Lin Bai benar-benar bertemu monster ini di Miracle Ridge. Monster yang ditemui Lin Bai saat ini adalah alam Tian dan tingkat kedua. Apakah monster-monster ini yang kutemui? Atau monster lain? Wajah Lin Bai menunjukkan sedikit ketakutan. Hiss. Monster itu mengeluarkan tangisan yang sangat tidak menyenangkan, yang menyengat gendang telinga Lin Bai. Segera, dia melebarkan sayapnya ke belakang dan bergegas menuju Lin Bai, jari-jari tajam di tangannya menari dan merobek ke arah Lin Bai. Kakak senior, hati-hati, dia datang. Xiang Hui jelas ketakutan oleh monster itu. Ketika dia melihat monster itu datang, dia langsung gemetar dan berteriak. Lin Bai mengeluarkan pedang Qingge dan pedang Ziyun dengan ekspresi tegas di wajahnya, menggerakkan kedua pedangnya bersamaan, dan menebas monster itu. Dua sinar pedang yang sangat tajam menebas, langsung merobek monster itu menjadi dua bagian, dan cairan hitam merah keluar dari tubuh monster itu dan memercik ke tanah. Benar saja, monster ini adalah spesies yang sama. Lin Bai melihat monster mati di tanah, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Lin Bai perlahan memutar jiwa pedang yang memakannya untuk memadatkannya. Ketika jiwa pedang pemakan menyentuh cairan hitam merah, kekuatan destruktif menyerbu tubuh Lin Bai, menghancurkan meridian dan dantiannya. Ketika kekuatan penghancur ini memasuki tubuhnya, Lin Bai langsung pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ya, ini adalah monster yang sama yang kutemui di villa yang hancur. Mengapa monster ini kembali ke sini? Lin Bai memandangi gunung darah dan bergumam di dalam hatinya, mungkinkah? Apakah monster yang menghancurkan itu sekte kehancuran besar dan monster yang menghancurkan sekte abadi merah pada tahun yang sama? Lalu dari mana asalnya? Mengapa mereka terlihat seperti ini? Lin Bai memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Setelah melihat Lin Bai membunuh monster itu, Xiang Hui menghela nafas lega. Lin Bai bertanya, "Saudara Xiang Hui, kenapa kamu bisa berada di gunung darah ini?" Xiang Hui berkata, "Hei, saya datang ke sini untuk bepergian dengan beberapa teman dan secara tidak sengaja menemukan gunung darah ini. Anda juga tahu bahwa gunung darah ini gunung darah menjulang tinggi ke langit dan dapat dilihat dengan jelas dari jarak ribuan mil. Setelah kami menemukan gunung darah, kami datang untuk menyelidiki karena penasaran. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa kami baru saja diserang oleh monster ini setelah kita naik gunung. Beberapa temanku yang lain kini telah mati di tangan monster-monster ini. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari gunung berdarah ini." Xiang Hui berkata sambil tersenyum masam. "Dari mana asal-muasal monster ini? Kakak senior Xiang Hui, tahukah kamu?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. "Entahlah, ini mungkin benda spiritual yang dimurnikan oleh tokoh tingkat tinggi di Sekte Abadi Merah. Lagi pula, ada banyak trik sulap di Sekte Abadi Merah, dan ada banyak master yang bisa memurnikan benda spiritual seperti itu. Objek. Jika ini benar-benar objek spiritual yang dimurnikan oleh sosok berpangkat tinggi di Sekte Abadi Merah, maka tempat ini seharusnya menjadi tempat di mana sosok berpangkat tinggi itu duduk." Mata Xiang Hui bersinar terang. "Sayang sekali kekuatanku terlalu rendah. Sebagian besar monster di sini berada di alam Tiandan. Aku khawatir aku tidak akan segera mati jika aku tetap di sini," kata Xiang Hui ringan. "Kakak senior Xiang Hui, apakah ada prajurit lain di sini?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya tidak tahu. Lagi pula, kami belum melihat prajurit lain sejak kami mendaki gunung." Xiang Hui berkata, "Tempat ini terlalu berbahaya. Ayo pergi. Pergi." Lin Bai memandangi darah yang berlumuran darah gunung dan berpikir dalam hatinya. Sentuhan keanehan. Ini mungkin yang paling dekat dengan penyebab runtuhnya Sekte Abadi Merah. Apakah monster-monster ini adalah penyebab kehancuran Sekte Abadi Merah? Dan peluang besar apa yang dimiliki tempat ini? Apakah itu seseorang? Di mana gua tokoh senior di Sekte Abadi Merah? Pergi sekarang, apakah aku bersedia pergi?" Lin Bai memandangi gunung darah, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior Xiang Hui, tempat ini memang terlalu berbahaya bagimu. Kamu boleh pergi dulu, dan aku akan jalan-jalan dulu," kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. "Itu benar. Anda adalah seorang pejuang di alam pil surgawi dan memenuhi syarat untuk menjelajah di sini, tetapi Anda harus berhati-hati. Saya memperkirakan reruntuhan di sini akan berbahaya hingga tingkat bintang 9. Xiang Hui mengingatkan Lin Bai. "Terima kasih atas pengingatnya." Lin Bai mengangguk. Setelah itu, Xiang Hui memandang ke arah gunung darah dengan enggan, berbalik dan meninggalkan gunung darah dengan cepat. Dan Lin Bai berbalik dan langsung menuju ke kedalaman gunung darah. Di altar roh bela diri kedua, roh senjata memberitahuku bahwa inilah hutang klan Tian-Tian kepada Sekte Abadi Merah. Aku benar-benar ingin melihat apa sebenarnya hutang klan Tian-Tian padamu kepada Sekte Abadi Merah." Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan berjalan ke kedalaman gunung darah. Setelah Xiang Hui meninggalkan gunung darah,
masih ada ketakutan di matanya, saya harus memberitahu Nyonya Suci. Bahwa apa yang dicari oleh kultus suci telah ditemukan. Kemudian Xiang Hui mengeluarkan gambar itu kompas. Pada saat yang sama, di 5 puncak Miracle Ridge, pedang iblis datang ke kediaman Hua Yuxian dan berteriak dengan hormat, Nyonya Suci, Xiang Hui telah mengirimkan kabar bahwa benda yang dia cari telah ditemukan. Pintu terbuka, dan Hua Yuxian berteriak. Xian bertanya, kamu tidak akan menemukan yang salah lagi kali ini, kan? Kamu telah menemukan tempat yang salah di lebih dari selusin tempat. Pedang iblis itu berkata, menurut kata-kata Xiang Hui, dia berani menjamin dengan nyawanya bahwa pasti tidak akan ada kesalahan kali ini. Salah. Oke. Selama kita menentukan lokasi benda ini, maka kita bisa melaksanakan langkah kedua dari rencana itu. Kata Hua Yuxian dengan dingin, pedang iblis, pergi dan beritahu para master di sekte di Miracle Ridge, setelah 1 jam, ikutlah bersama kami ke tempat ini untuk melihat apakah kami bisa mendapatkannya kembali. Bab 1105 Perintah Kenaikan. Di Gunung Darah, Lin Bai berjalan maju dengan hati-hati, memegang pedang King erat-erat di tangannya, matanya penuh kesungguhan. Tangisan aneh monster-monster itu terus terdengar di telingaku. Ayo lagi. Lin Bai tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari belakang, dan tiba-tiba melihat ke belakang. Dari cara Lin Bai datang, sekelompok monster tiba-tiba bergegas keluar, dengan raungan yang sangat tidak menyenangkan di mulut mereka, dan bergegas menuju Lin Bai. Bunuh. Pedang tertinggi, gaya ke-7, pembunuh dewa. Lin Bai tiba-tiba berbalik dan menebas dengan marah dengan pedangnya. Cahaya pedang segera mengamuk, membunuh 9 monster yang muncul di belakangnya tepat di bawah pedang. Cairan hitam merah tumpah kemana-mana. Dari mana monster-monster ini berasal? Mereka sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari prajurit alam Tian dan biasa. Jika mereka tidak bertemu denganku, aku khawatir prajurit lain akan sangat sulit dihadapi di sini. Lin Bai mengambil melihat dan berkata. Ada sedikit keanehan di wajahnya. Setelah membunuh 9 monster ini, Lin Bai melambat sedikit dan kemudian terus berjalan ke depan. Di Gunung Darah, rumput liar setinggi 3 meter, Lin Bai berjalan di jalan kuno di Gunung Darah, berjalan selangkah demi selangkah. Ketika kami sampai di ujung jalan kuno ini, sebuah istana rusak muncul di depan kami. Ada sebuah istana. Mata Lin Bai bersinar dan dia dengan cepat mendekat. Sesampainya di depan istana, Lin Bai memperhatikan baik-baik lalu membuka pintu dan masuk. Pintu istana, yang telah tertutup debu entah sudah berapa tahun, kini dibuka oleh Lin Bai dan masuk. Aula gelap dipenuhi dengan suasana yang menakutkan. Tidak ada apapun di aula utama kecuali kerangka yang telah membusuk selama bertahun-tahun sambil duduk bersila. Ini orang mati. Aneh kalau monster-monster ini tidak memakan orang ini meskipun dia sudah mati. Lin Bai berjalan mendekati kerangka itu. Setelah dengan hati-hati memeriksa sekeliling kerangka itu, dia menemukan ada tas penyimpanan di sana. Kerangka. Tas penyimpanan, aku ingin tahu apakah ada informasi tentang monster di dalamnya. Lin Bai segera berjalan mendekat dan mengambil tas penyimpanan itu. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa sebagian besar benda di dalamnya sudah membusuk. Apakah itu ramuan atau biji? Saat Lin Bai membuka tas penyimpanan, mereka berubah menjadi abu terbang dan menghilang ke dalam tubuh Lin Bai. Namun masih ada token di dalam tas penyimpanan yang masih utuh. Token macam apa ini? Ramuan dan senjata spiritual lainnya telah membusuk, tapi token ini masih utuh. Lin Bai mengeluarkan token dari tas penyimpanan. Token ini dibuat dengan sangat halus, dengan ukiran gunung dan rute di atasnya. Di bagian depan token, tertulis Perintah Kenaikan. Ada ukiran gunung di bagian belakang, dan rute di gunung itu terukir seluruhnya. Gunung di belakang token ini sepertinya adalah Gunung Darah. Dan peta rute yang digambar di gunung itu, sepertinya mengarah ke suatu tempat di Gunung Darah. Ordo Kenaikan, apa sebenarnya ini? Apa? Kemana jalan ini menuju? Lin Bai memandang Ascension Order dengan aneh, dengan sedikit masalah di wajahnya. Tidak peduli apa, ayo kita lihat dulu. Setelah berpikir lama, Lin Bai memutuskan untuk mengikuti rute yang diukir pada token untuk melihat harta apa yang ada di Gunung Darah. Tepat pada saat ini, suara beberapa prajurit terdengar dari luar istana. Gunung Darah ini benar-benar jahat. Monster apa yang memiliki cakar dan gigi itu? Ya, itu tidak mudah untuk dihadapi. Mungkinkah tempat ini adalah kediaman anggota senior tertentu dari Sekte Abadi Merah, dan ini monster adalah makhluk spiritual yang dimurnikan oleh mereka. Tidak peduli apa, kita menemukan Gunung Darah ini, jadi kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Saudara Mei, ada istana di depan. Suara orang-orang ini mendekat dengan cepat. Ketika Lin Bai mendengar suara itu, dia awalnya ingin segera pergi, tetapi begitu dia mencapai pintu masuk istana, dia dihadang oleh sosok-sosok ini. Hah, apakah ada prajurit? Sosok-sosok ini memandang Lin Bai dengan heran. Lin Bai juga melihat angka-angka ini. Ini adalah 5 orang,
semuanya pria muda. Masing-masing pria memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Lin Bai menilai bahwa tingkat kultivasi orang-orang ini harus berada di sekitar alam Tiandan tingkat ketiga dan keempat. Seorang prajurit di alam Tiandan tingkat pertama, Nak, hal baik apa yang kamu dapatkan di sini? Serahkan. Di antara 5 orang, pria berbaju biru di kepala melihat Lin Bai memegang tas penyimpanan di tangannya, dan kemudian melihat Lin Bai tingkat kultivasinya berada di alam Tiandan tingkat pertama, dan dia tiba-tiba berkata dengan senyum santai di wajahnya. Tidak bagus. Lin Bai menyipitkan matanya dan menatap tas penyimpanan di tangannya, aku baru saja berjalan cepat ke pintu masuk istana dan ingin pergi, tapi aku mengambil tas penyimpanan di kerangka itu. Takut orang-orang ini saya pikir saya mendapat harta karun di sini. Dan saya hanya memiliki alam Tiandan tingkat pertama. Orang-orang ini sudah tertarik untuk menghasilkan uang. Saya khawatir tidak akan mudah untuk pergi hari ini. Lin Bai diam-diam berpikir dalam hatinya. Saat dia bertanya-tanya, wajahnya menjadi semakin dingin. Haha, halo rekan magang senior, Lin Bai, saya datang ke sini secara kebetulan, dan saya tidak tahu apa gunung darah ini. Adapun tas penyimpanan di tangan saya, kosong, dan harta di dalamnya telah membusuk oleh waktu. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Semua harta karun telah rusak oleh waktu. Wah, menurutmu kita seperti anak berusia 3 tahun. Apakah kita semudah itu ditipu? Pria berbaju biru itu berkata sambil tersenyum dingin. Lin Bai terus tersenyum pahit, diam-diam berpikir di dalam hatinya, benar saja, orang-orang ini tidak mempercayainya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, percaya atau tidak, terserah kamu. Saya baru saja sampai di istana ini, dan saya hanya menjelajahi aula utama. Saya tidak menjelajahi cabang lainnya. Jika Anda, senior rekan magang, tertarik, saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Lin Bai hendak pergi. Berhenti. Pria berbaju biru menghentikan Lin Bai dan berteriak dengan ekspresi jahat di wajahnya. Kakak senior, apakah kamu punya instruksi lain? Lin Bai menoleh ke belakang dengan rasa ingin tahu. Bukan tidak mungkin untuk pergi jika kamu mau. Buka tas penyimpananmu dan biarkan kami melihatnya. Jika memang tidak ada harta karun, kami akan melepaskanmu. Pria berbaju biru itu terkekeh. Kakak senior, bukankah menurutmu sulit bagi orang lain untuk melakukan ini? Wajah Lin Bai menjadi dingin. Buka tas penyimpanan untuk Anda periksa. Lin Bai benar-benar tidak bisa melakukannya. Apa salahnya memaksa orang lain melakukan apa yang sulit bagi mereka? Buka dengan cepat, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, kata pria berbaju biru dingin. Saya menyarankan kakak laki-laki untuk tidak main-main, jika tidak, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Saya akan pergi. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia berjalan melewati 5 orang dan meninggalkan tempat itu. Sialan, beraninya kamu tidak menaati kami. Jatuhkan dia. Pria berbaju biru tiba-tiba berteriak. Keempat pemuda di sekitarnya segera mencibir dan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyerang dan membunuh Lin Bai. Awalnya aku mengira ada monster yang berkeliaran di sekitar sini, dan aku tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu berurusan denganmu. Tetapi jika kamu bersikeras untuk main-main, jangan salahkan aku karena kejam. Mata, Lin Bai berkilat sedingin es. Lihat, dan pedang Ziyun muncul di tangan kirinya pada saat yang sama. Kedua pedang itu menyala dan membunuh 5 orang. Oh, kamu memiliki temperamen yang buruk. Seorang pejuang di alam Tiandan tingkat pertama berani menyerang kita tanpa mengetahui apakah harus hidup atau mati. Pria berbaju biru terus mencibir, dan dia meraih Lin Bai dengan 5 jari, dan kekuatan mengerikan terkondensasi di dada Lin Bai. Puff! Lin Bai menyemburkan seteguk darah dan segera terbang mundur. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya aku bertarung melawan alam pil surgawi. Ini tidak sesederhana alam pil bumi. Lin Bai menatap dengan dingin dan menatap pria berbaju biru. Adik laki-laki, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat kesalahan. Jika Anda menyerahkan tas penyimpanan, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Pria berbaju biru itu menjatuhkan Lin Bai dengan telapak tangannya, dengan senyuman aneh di wajahnya. Mimpi. Lin Bai berkata dengan dingin dengan gigi terkatup. Bab 1162 Kerangka. 5 prajurit alam Tiandan mengepung Lin Bai. Kamu, seorang pejuang di alam Tiandan tingkat pertama, masih ingin menyelinap pergi dari kami. Haha, kamu tidak tahu. Apakah harus hidup atau mati? Serahkan tas penyimpanan dengan patuh, dan tidak akan terjadi apa-apa. Hal yang sama berlaku untuk 4 orang lainnya. Dia tersenyum dingin. Jika kamu menginginkan tas penyimpananku, datang dan ambillah. Lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Lin Bai tersenyum dingin, memegang 2 pedang di tangannya, ekspresinya menjadi semakin dingin. Mencari kematian. Beri dia pelajaran. Pria berbaju biru tiba-tiba meraung dan bergegas menuju Lin Bai.
Gunung dan lautan taklukkan telapak tangan iblis. Sebuah cibiran muncul di wajah pria berwajah biru, dan dengan cetakan telapak tangan, kekuatan luar biasa yang mengguncang segala sesuatu di sekitarnya segera memenuhi dada Lin Bai. Lin Bai telah menerima tamparan dari pria berbaju biru sebelumnya, jadi dia memberikan perhatian ekstra sekarang. Pedang tertinggi. Hati pedang itu jernih. Lin Bai membuat pedang backhand, dan kekuatan kesempurnaan besar pertama dari pedang tertinggi segera meraung, mengenai pria berbaju biru itu, dan keduanya mundur 3 langkah. Ketika pria berbaju biru melangkah mundur, ada bekas kengerian di wajahnya, dan kemudian dia tertawa, haha, dengan tingkat kultivasimu di alam Tian dan tingkat pertama, serangan ini bisa sama dengan seranganku, dan itu cukup bagus. Tapi itu tidak buruk. Itu saja. Saudara-saudara, berkumpullah. Pria berbaju biru itu mencibir dan membunuh Lin Bai. Baiklah, saudara-saudara, beri dia warna. 4 orang lainnya juga menyerang Lin Bai seperti anjing ganas yang memangsa-mangsanya. Haha, sepertinya kamu hanya berada di alam Tian dan tingkat ketiga, dan pria berbaju biru hanya berada di alam Tian dan tingkat keempat. Lin Bai berkata dengan dingin, itu tidak terkalahkan. Pedang tertinggi, kekosongan rusak. Menghadapi pengepungan 5 orang, keterampilan pedang Lin Bai tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan dia menebas dengan satu pedang. Kekuatan yang kuat segera menghancurkan serangan 5 orang itu. Bagaimana ini mungkin? Kami berlima bergabung dan benar-benar terpotong-potong oleh pedangnya. Teknik pedang macam apa ini? Ekspresi terkejut muncul di wajah pria berbaju biru. Saudaraku, sepertinya ini adalah pedang tertinggi. Aku sudah lama mendengar bahwa putra roh tahun ini bernama Lin Bai, dan dia mempraktikkan ilmu pedang tertinggi yang melanda Miracle Ridge 500 tahun yang lalu. Mungkinkah orang ini? 4 lainnya setelah mengenali pedang tertinggi, wajah orang-orang langsung menunjukkan keterkejutan. Aku baru tahu sekarang, sudah terlambat. Pembunuhan Tuhan. Wajah Lin Bai berubah menjadi ganas, dan kekuatan super terkondensasi pada bilah pedang Lin Bai. Bunuh dengan satu pedang. Fiuh. Pedang itu sangat tajam, dan menebas 5 orang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Engah. Suara percikan darah menyebar. Di bawah pedang Lin Bai, 4 orang tewas di tanah satu demi satu. Hanya pria berbaju biru yang masih hidup. Dia baru saja mengeluarkan senjata sihir pertahanan. Jika tidak ada cara untuk melarikan diri kematian. Kakak senior Lin Bai, tolong tenang. Kakak senior, tolong tenang. Aku tidak berani berada di sini lagi. Kakak senior, tolong selamatkan hidupku. Pria berbaju biru meringkuk di tanah, dengan jejak kepanikan dan ketakutan di wajahnya. Apakah menurutmu aku terlihat seperti orang suci? Lin Bai tersenyum dingin, awalnya aku ingin menyimpan kekuatanku untuk menghadapi monster-monster itu, tetapi kamu bersikeras untuk mati, maka aku akan membantumu. Saat dia berbicara, Lin Pedang Bai bersinar. Dia melintas dan menyerang langsung ke tenggorokan pria berbaju biru itu. Tidak, jangan bunuh aku. Lin Bai, saudaraku adalah Mei Jianxing, yang berada di alam Tian dan tingkat ketujuh. Jika kamu berani membunuhku, saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi, kata pria berbaju biru buru-buru. Puff. Tapi ketika Lin Bai mendengar kalimat ini, cahaya pedang telah memotong tenggorokan pria berbaju biru itu menjadi beberapa bagian. Darah berceceran di mana-mana. Mei Jianxing, alam Tian dan tingkat ketujuh. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap, madeh, sepertinya kita mendapat masalah lagi, tetapi merekalah yang bersikeras memprovokasi saya, jadi saya akan membunuh mereka. Lin Bai memandangi tubuh 5 orang di kakinya. Kemudian Lin Bai melihat sekeliling dan segera berkata sambil tersenyum, tempat ini sepi, kamu tidak akan menemukan aku menelan jiwa pedang. Kalau begitu, telan jiwa pedang, isaplah untukku. Lin Bai mengulurkan tangan dan meraihnya untuk memastikan tidak ada orang di sekitar. Setelah orang-orang, jiwa pedang pemakan muncul, memurnikan darah kelima orang ini, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual murni, dan menyuntikkannya ke tubuh Lin Bai. Dia telah mencapai alam pil surgawi tingkat kedua. Setelah Lin Bai memurnikan energi dan darah 5 orang, tingkat kultivasinya berhasil menembus ke alam pil surgawi tingkat kedua. Awalnya, ketika dia berada di kolam jiwa suci, Lin Bai berada dalam kondisi yang akan menerobos. Sayangnya, waktu pelatihan di kolam jiwa suci telah tiba. Jika Lin Bai hanya diberi waktu 1 hari, dia akan melakukannya. Mampu menerobos ke alam pil surgawi tingkat kedua. Jiwa pedang yang memangsa melintas di tubuh Lin Bai. Tapi saat jiwa pedang pemakan muncul, gunung darah itu bergetar hebat. Di gunung darah, di suatu tempat dalam kegelapan. Ada garpu baja di sini, tingginya sekitar 10.000 kaki, memancarkan gelombang kekuatan mengerikan yang akan menghancurkan dunia. Garpu baja dimasukkan ke bawah, menembus kepala yang besar. Di atas kepala yang besar ini, ada kerangka yang duduk bersila. Daging dan darahnya telah terkorosi, meninggalkan tubuh yang layu. Tapi pada saat ini,
dua api hijau menyala di mata kerangka yang keruh. Klan Penelan Langit. Setelah api hijau di mata kerangka itu menyala, sedikit kegembiraan muncul di wajah lamanya. Telan darah segala sesuatu untuk membuktikan hitam dan kuning, dan makan roh langit dan bumi untuk mengubahnya menjadi balok. Umatku. Ekspresi kerangka itu menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Menelan jiwa pedang. Sungguh menakjubkan. Bahkan di duniaku, jiwamu masih merupakan jiwa yang kuat. Sayangnya, sumber daya di dunia ini buruk, dan sulit untuk memiliki darah dewa untuk menelanmu. Mata kerangka ini dalam sekejap, api hijau di matanya jatuh ke Lin Bai, seolah dia bisa melihat menembus kehampaan. Selama aku masih hidup, aku tidak pernah menyangka akan melihat orang-orang dari klanku lagi. Tengkorak itu memandang Lin Bai di seberang kehampaan, pupil matanya menjadi semakin terang. Segera, kerangka itu menoleh dan melihat ke sisi lain, Chang Yun, aku akan meminjamkan tangan Sekte Abadi Merahmu untuk memberi orang-orangku keberuntungan. Kamu mungkin mengizinkannya atau tidak. Sampai jumpa. Tengkorak itu melihat ke sisi lain. Ke arah ini, di suatu tempat di dalam gunung darah, kerangka lain dengan cepat menumbuhkan daging dan darah, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi lelaki tua kurus, memancarkan aura kematian. Inilah hutang klan Tian-Tianmu kepada kami. King He. Orang tua yang telah bangkit itu melihat ke kerangka itu, tenggorokannya melotot, dan dia mengeluarkan suara yang sangat tidak menyenangkan. Suaranya sangat menakutkan, seolah-olah berasal dari neraka. Aku, klan Tun Tian, tidak berhutang apapun kepada siapapun. Bukankah karena kontribusiku, Sekte Abadi Scarlet menjadi makmur seperti dulu? Ada jejak kemarahan yang datang dari kerangka ini, jika kamu berani mengacau berputar-putar dan mengacaukan yang benar dan yang salah, pikiranku yang tersisa akan cukup untuk menghancurkanmu. Dasar Daois Abadi Merah. Biarkan orang-orangku datang menemuiku. Skeleton berkata dengan dingin. Mendengar suara tulang, seluruh tulang yang baru saja melahirkan daging dan darah bergetar, berkeringat banyak, dan daging dan darahnya samar-samar patah saat ini. King He, kamu mengkhianati Sekte Abadi Merahku. Dan rakyatmu harus dihancurkan. Api di mata kerangka berdarah ini berkedip-kedip, menampakkan jejak kebencian yang kuat. Bab 1107 Pemimpin Tertinggi Sekte Abadi Merah. Semoga beruntung. Dalam kegelapan, kerangka daging dan darah tetap diam untuk waktu yang lama, dan api serta kebencian di matanya tidak berkurang. Tapi dia mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Bai, yang baru saja memurnikan darah 5 orang di depan istana di Gunung Darah, muridnya dalam, dengan kekuatanku saat ini, jika aku ingin membunuh anak ini dengan paksa, saya khawatir King He yang tersisa akan terbunuh. Saya akan sepenuhnya menghancurkan Sekte Abadi Merah dengan segala cara. Dalam hal ini, saya tidak dapat mengambil tindakan, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak dapat mengambil tindakan. Tindakan. King He, jika kamu ingin melihat sukumu, itu tergantung apakah dia memilikinya atau tidak. Aku akan datang menemuimu dengan nyawaku. Kamu mengkhianati Sekte Abadi Merahku, dan kamu harus membayar semuanya kamu telah melakukannya. Mata lelaki tua kerangka ini bersinar terang. Segera, lelaki tua kerangka itu mengangkat tangannya dan melambai, dan seluruh gunung darah berguncang tiba-tiba. Aliran cahaya darah menyebar dari gunung darah, mengembun menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Berdiri di atas gunung darah, Lin Bai menatap pilar cahaya berdarah yang menjulang ke langit, matanya ngeri. Apa yang terjadi? Lin Bai tampak sedikit panik. Pada saat ini, suara serak bergema di telinga Lin Bai, hari ini, Xuan Huang berada dalam kekacauan, dan Yin Dan yang tidak kembali. Saya adalah pemimpin tertinggi Sekte Cixian, Chang Yun. Saya mengirimkan perintah dari segala arah, memanggil semua pejuang dari seluruh dunia untuk kembali. Berkumpul dalam darah. Di dalam Gunung Suci, Anda dapat melewati 9 tingkat hidup dan mati untuk menemukan keberuntungan. Mereka yang memegang ordo kenaikan dapat memasuki 9 tingkat. Dalam 9 tingkat, ada keberuntungan yang tak ada habisnya. Saya duduk di belakang 9 tingkat. Jika saya bertemu seseorang yang ditakdirkan, saya akan menjadi yang pertama. Ketika seseorang datang ke sini, dia akan diberi buah dari kenaikan, yang dapat menghancurkan jiwa bela diri, mencapai takdir, dan menghancurkan Platikodon. Namaku, Chang Yun. Suaranya parau, tapi sangat keras, bergema di telinga Lin Bai, seperti guntur meraung. Tengkorak yang duduk bersila di atas kepala besar itu mendengar kata-kata Chang Yun dan langsung tertawa dengan nada menghina. Chang Yun, kamu meremehkan bangsaku terlalu rendah dan ingin menggunakan tangan prajurit lain untuk menyingkirkan bangsaku. Bahkan jika anggota klan saya memiliki budidaya rendah, mereka bukanlah pejuang dari dunia semut yang dapat menindas mereka sesuka hati. Optimis saja, klan surga menelan kita akan menghancurkan langit dan melahap seluruh dunia. Kerangka itu dia tersenyum dingin dan tidak mengindahkan kata-kata Chang Yun sama sekali. Bukan karena dia tidak takut, tapi dia memiliki kepercayaan yang kuat pada orang-orang klan Tian-Tian. Di dunia semut ini,
Tanpa perlindungan dari Tuan yang hebat, mereka yang dapat menahan kehendak Dewa Raksasa 10.000 kali lebih kuat daripada naga dan burung phoenix di antara manusia, dan umatku jauh lebih kuat daripada semut seperti Bill. Skeleton King He memandang Lin Bai, matanya berkedip. Warna yang mempesona muncul. Umatku, ayo, aku akan menunggumu di sini. King He menatap Lin Bai, api di matanya perlahan padam. Kedamaian kembali ke kegelapan lagi. Mereka yang memegang Ascension Order dapat memasuki 9 level. 9 level tersebut berisi berkah yang tak ada habisnya. Lin Bai terus menggemakan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia berbicara tentang nasib baik. Bukan kebetulan. Sang Pencipta dapat mengubah takdir, menghilangkan hidup dan mati, menantang langit, dan membalikkan keadaan. Ini adalah nasib baik. Lin mata Bai berkilat dan dia melihat orang ini, segunung darah. Saya duduk di belakang 9 jalan. Jika saya bertemu seseorang yang ditakdirkan menjadi orang pertama yang datang ke sini, saya akan memberinya buah Ascension, yang dapat menghancurkan jiwa bela diri, mencapai takdir, dan menghancurkan Platycodon. Lin Bai teringat kalimat terakhir lagi. Hal yang paling menggoda dalam kalimat ini adalah buah Ascension. Mata Lin Bai bergetar, dan ada kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya, Sekte Abadi Merah, ada buah Ascension. Jiwa bela diri adalah milik seorang pejuang. Potensi berubah. Setiap roh bela diri memiliki Platycodon. Sulit bagi roh bela diri tingkat kuning untuk menerobos ke alam ramuan ilahi. Sulit bagi roh bela diri tingkat Suan untuk menerobos ke alam aspirasional. Sulit bagi roh bela diri tingkat bumi untuk mencapai kehebatan. Ini Platycodon Grandiflorum hanya roh bela diri tingkat surga yang dapat dianggap sebagai titik awal seni bela diri. Di zaman kuno, beberapa orang pernah menyebut jiwa bela diri tingkat surga sebagai pejuang biasa. Jiwa bela diri tingkat kaisar disebut jenius, dan hanya jiwa bela diri tingkat dewa yang disebut jenius tiada taraf. Namun, karena gejolak langit dan bumi, ketidakselarasan Suan dan Huang, dan kurangnya aura di dunia, hanya sedikit pejuang yang dapat mencapai jiwa bela diri di atas tingkat surga, sehingga mereka mengembangkan jiwa bela diri tingkat bumi, tingkat Suan. Jiwa bela diri, dan jiwa bela diri tingkat kuning. Namun sulit bagi ketiga jenis roh bela diri ini untuk mencapai kehebatan. Ini Wuhun Platycodon, juga dikenal sebagai Destiny Platycodon. Jiwa pedang pemakan Lin Bai awalnya adalah roh bela diri kelas 1 tingkat Huang. Namun, jiwa pedang pemakan memiliki kekuatan yang menantang surga sehingga dapat memurnikan darah iblis untuk menerobos dan secara paksa menghancurkan Platycodon takdir, memungkinkan Lin Bai untuk sekarang mencapai ranah pil surgawi. Tapi itu sulit bagi roh bela diri tingkat kuning lainnya. Hampir mustahil bagi mereka untuk menerobos ke alam ramuan ilahi dalam hidup mereka. Inilah sebabnya ketika punggung Bukit Senji menerima murid, ia hanya menerima jiwa bela diri di atas level Suan berdasarkan namanya. Adapun Tianming Platycodon, yang ingin mematahkan semangat seni bela diri, hanya ada dua cara di masa lalu. Yang pertama adalah bunga dari pantai seberang. Ketika klan Dewa Raksasa mengeluarkan perintah pembunuhan ke seluruh dunia, mereka pernah berkata bahwa siapapun yang datang untuk melihat klan Dewa Raksasa dengan semangat bela diri klan surga menelan akan diberikan bunga dari pantai seberang oleh klan Dewa Raksasa. Bunga pantai lain ini memiliki efek menghancurkan takdir Platycodon. Yang kedua adalah buah Ascension. Di awal dunia, ketika roh bela diri lahir, buah misterius muncul di dunia. Setelah dikonsumsi, roh bela diri dapat berubah menjadi roh bela diri yang benar-benar baru. Namun karena adanya persaingan antar pendekar di dunia pencaksilat, pohon suci kenaikan lambat laun punah. Saat ini, hampir sulit menemukan jejak pohon suci kenaikan yang masih hidup di komunitas pencaksilat. Semangat bela diri yang menghancurkan Destiny Platycodon disebut semangat bela diri yang transenden. Melampaui semangat bela diri berarti melampaui takdir dan melepaskan diri dari Platycodon. Setelah seorang pejuang mengambil bunga sisi lain atau buah kenaikan, semangat bela dirinya akan berubah dan menjadi semangat bela diri unik di dunia, yang memiliki potensi tak terduga. Dahulu kala di dunia seni bela diri, seorang pejuang jiwa bela diri tingkat Suan tertentu seharusnya tidak aktif sepanjang hidupnya, tetapi dia secara tidak sengaja mendapat buah kenaikan. Setelah meminumnya, jiwa bela dirinya menyadari adanya perubahan. Hanya dalam 10 tahun, dia menjadi buah kenaikan. Sementara itu, dia menjadi master hebat di dunia seni bela diri. Oleh karena itu, jiwa bela diri yang transenden disebut oleh dunia seni bela diri, dapat mengubah takdir, membalikkan langit, memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi para dewa dan hantu, dan juga bisa menjadi abadi. Kekuatan Tuhan, buah Ascension, melampaui takdir. Mata Lin Bai ngeri. Buah Ascension ini bisa dikatakan sebagai harta karun yang diidam-idamkan oleh semua orang di dunia seni bela diri. Cukup untuk mengguncang benua kuno, dan cukup untuk mengguncang benua kuno. Kerajaan suci pusat untuk merebutnya.
Dan harta karun yang begitu penting sebenarnya bisa muncul di Miracle Ridge, tempat di mana burung tidak bertelur, di alam segala bangsa. Bas! Tiba-tiba, pada saat ini, token di tas penyimpanan Lin Bai menyala dengan fluoresensi. Ini dia, perintah kenaikan. Lin Bai mengeluarkan token yang baru saja dia dapatkan di istana, dengan 3 karakter, perintah kenaikan, tertulis di atasnya. Mereka yang memegang Ascension Order dapat memasuki 9 level. Apakah aku satu-satunya yang memiliki Ascension Order di Scarlet Immortal Sect? Berapa banyak Ascension Order di sana? Mata Lin Bai terungkap. Sedikit kejutan. Segera, fluoresensi pada Ascension Order secara bertahap menjadi lebih kuat, cahaya menyelimuti Lin Bai, dan kekuatan yang ditransmisikan melalui udara menimpa Lin Bai. Mata Lin Bai menjadi gelap, dan dia segera merasakan dunia di sekitarnya berubah. Ketika Lin Bai membuka matanya lagi, dia sudah berada di dunia lain. Bab 1180. Aku adalah pemimpin tertinggi Sekte Abadi Merah. Chang Yun. Aku akan duduk di belakang 9 jalan. Orang pertama yang datang kepadaku dan memberikan buah kenaikan. Di dalam 9 lintasan, ada ciptaan yang tak ada habisnya. Suara ini tidak hanya bergema di telinga Lin Bai, tetapi juga bergema di telinga semua prajurit yang memegang ordo kenaikan. Di 5 puncak Miracle Ridge. Di puncak pertama, di istana yang sangat kaya, seorang pria berambut ungu mendengar suara ini. Wajahnya penuh keterkejutan, dan dia dengan cepat mengeluarkan token dari tas penyimpanannya. Token ini sama persis dengan token di tangan Lin Bai. Perintah kenaikan. Buah kenaikan. Pria berambut ungu itu melihat token itu, pupil matanya gemetar, ketika aku mendapatkan perintah kenaikan ini dari murid dalam dari Sekte Abadi Merah, aku merasa luar biasa. Perintah ini kartu itu bisa bertahan selama bertahun-tahun tanpa terkorosi, dan pasti ada peluang besar. Setelah 10 tahun menunggu, apakah akhirnya tiba? Wajah pria berambut ungu itu menunjukkan keterkejutan, mungkinkah buah Ascension menjadi yang legendaris? Apakah memecahkan takdir Platycodon adalah buah dengan potensi yang tak ada habisnya? Meskipun saya sudah menjadi roh bela diri tingkat 9 tingkat surga, bagaimanapun juga, roh bela diri ini hanya dapat dianggap sebagai roh bela diri tingkat rendah di zaman kuno. Jika aku bisa mendapatkan buah Ascension, aku akan melampauinya. Takdir, masa depanku akan memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Pria berambut ungu itu memegang ordo kenaikan dengan mata berapi-api. Segera, cahaya Ascension Order menyala, dan sosok pria berambut ungu menghilang ke aula. Hua Yuxian, yang baru saja meninggalkan Wu Feng, tiba-tiba mendengar suara ini, dan matanya tiba-tiba menjadi ngeri. Ada apa, Yang Mulia Orang Suci? Pedang Iblis bertanya dengan rasa ingin tahu di samping Hua Yuxian. Pedang Iblis, apakah kamu mendengar suara? Hua Yuxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Suara apa? Aku tidak mendengarnya. Pedang Iblis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak mendengarnya? Apakah hanya aku yang bisa mendengarnya? Hua Yuxian bergumam, dengan kebingungan di matanya, kepala sekolah kontemporer dari Sekte Abadi Merah, yang tertinggi Chang Yun. Buah dari kenaikan, setelah tingkat ke-9, sedang menunggu orang yang ditakdirkan. Hua Yuxian menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh pedang iblis. Segera, Hua Yuxian membalikkan tangannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Hua Yuxian terkejut dan berkata, apakah buah kenaikan adalah buah yang sama yang secara tidak sengaja diminum oleh Ye Jinghong saat itu? Ye Jinghong tidak lebih baik dari seekor semut saat itu. Dia secara tidak sengaja memakan buah Ascension, dan jiwa bela dirinya melampaui takdirnya. Dia bangkit dalam semalam dan menciptakan pedang tertinggi, yang masih ditakuti oleh punggungan Senji. Buah Ascension ini memungkinkan jiwa bela diri melampaui takdirnya dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Mungkin, pedang iblis, bawalah murid sekte itu dan terus temukan Xiang Hui. Aku ingin pergi sebentar. Sudah sunyi selama bertahun-tahun, inilah waktunya untuk mengambil tindakan. Dengan gulungan token di tangan Hua Yuxian, seluruh tubuhnya berubah dari pedang iblis menghilang di hadapanku. Ini. Di mana gadis suci? Gadis sucinya hilang. Para murid dari 5 sekte racun yang mengikuti Hua Yuxian semuanya berteriak ngeri. Wajah pedang iblis itu menjadi gelap, dan setelah hening lama, dia melanjutkan, semuanya, ikuti saya untuk mencari Xiang Hui untuk 1 putaran. Yang Mulia Orang Suci memiliki sesuatu yang penting untuk ditinggalkan dan akan kembali menemui kita untuk 1 putaran nanti. Puncak. Pertama, Istana Suci. Di istana, menariknya, Maha Guru dari Sekte Abadi Merah secara pribadi melepaskan buah Ascension. Ini adalah pria berambut putih yang duduk di aula, dengan senyum sembrono di wajahnya. Ketika orang lain mendengar berita tentang buah Ascension, mereka sangat gembira dan gembira. Namun ketika pria berambut putih mendengar ini, dia menjadi sangat tenang dan tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Sayang sekali,
saya telah mengambil buah Ascension, dan saya tidak akan dapat menikmati berkah ini. Pria berambut putih itu tersenyum pahit, selain itu, roh bela diri kedua tidak dapat menggunakan buah Ascension untuk melampaui takdir. Lupakan saja, mari kita berikan kesempatan ini kepada orang lain. Pria berambut putih itu melihat dari tas penyimpanannya dan sebuah token kenaikan muncul di tangannya. Suruh Kehan datang menemuiku. Teriak pria berambut putih di luar aula. Tidak lama kemudian, seorang pria tampan masuk ke aula Putra Suci. Kehan memberi hormat kepada kakak senior Sengsi. Pria tampan itu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Kehan, aku punya rejeki untukmu. Pria berambut putih itu melemparkan token di tangannya kepada pria tampan di bawah, dengan senyuman di wajahnya. Kehan menangkap token itu, dan suara kepala sekolah dari Sekte Abadi Scarlet terus bergema di telinganya. Setelah mendengar ini, wajahnya terkejut. Buah Ascension, apakah itu buah Ascension yang legendaris? Pria berambut putih itu tersenyum dan berkata, pergilah, waktunya akan tiba, ingat, jangan mengecewakanku. Kehan akan melakukan yang terbaik. Namun, bahkan jika dia mendapatkan buah kenaikan, Kehan pasti akan menghormati kakak senior Sengsi, dan dia tidak akan berani mengatakan lebih dari beberapa patah kata di masa depan. Kata Kehan dengan ekspresi bersemangat. Ya, pria berambut putih itu mengangguk dengan santai. Dalam sekejap, tubuh Kehan menghilang ke aula. Ini bukan tentang apakah anak itu memiliki Ascension Order. Pria berambut putih itu tiba-tiba teringat pada orang lain, wajahnya tersentuh, lalu dia tertawa lagi, tidak lagi mencoba memikirkannya. Untuk sementara waktu, semua prajurit di 5 puncak Miracle Ridge memegang Ascension Order, dan sejumlah besar prajurit diteleportasi ke dunia yang aneh. Di arah lain, ada juga sensasi di dalam klan monster. Klan iblis yang kuat di dalam klan iblis, dan bahkan para prajurit dari 12 rumah iblis diteleportasi. Kaisar Naga, Ratu Burung Pipit, dan Raja Harimau, yang terkuat dari 3 klan iblis tertinggi, semuanya mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mendapatkan peluang dan keberuntungan. Gesek, gesek, gesek. Semburan cahaya berkedip. Sosok-sosok muncul satu demi satu di dunia yang aneh. Lin Bai secara bertahap mendapatkan kembali visinya. Segera, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa ini adalah sebuah pulau kecil yang tergantung di kehampaan, hanya berukuran sekitar 1000 meter, pulau itu dikelilingi oleh kegelapan yang tak terbatas. Void, Lin Bai melihat ke ruang gelap di luar pulau, itu adalah kehampaan. Kekosongan itu tidak terbatas dan sangat gelap, kecuali jika Anda adalah seorang pejuang yang dapat menentang langit, jika tidak, jika Anda jatuh ke dalam kehampaan, Anda akan memiliki jalan keluar yang sempit. Dalam kehampaan, tidak ada arah, tidak ada cahaya, yang ada hanyalah kegelapan tanpa batas dan tanpa akhir. Coba pikirkan, Anda berjalan sendirian dalam kegelapan tanpa batas. Tidak peduli berapa lama Anda berjalan, rasanya seperti Anda berdiri diam. Jika Anda tidak memiliki sarana yang luar biasa, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan kehampaan. Di pulau kosong ini, kecuali Lin Bai, sosok dari setiap sosok melintas dengan cepat. Sebenarnya ada begitu banyak. Lin Bai melihat sekeliling dan melihat ada sekitar 100 prajurit yang tiba-tiba muncul di sini, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang kuat, setidaknya jauh lebih kuat dari Lin Bai. Banyak orang berada di alam pil surgawi tingkat ke-7 atau ke-8. Lin Bai bahkan melihat beberapa prajurit di alam pil surgawi tingkat 9. Klan iblis juga ada di sini. Di arah lain, saya melihat beberapa pria kekar berdiri bersama, memandangi prajurit lain dengan mata jahat. Mereka semua memancarkan aura iblis yang menakutkan. Tampaknya orang-orang ini harus menjadi ahli terbaik di 5 puncak Miracle Ridge dan klan monster dari Miracle Ridge. Itu benar, prajurit yang bisa mendapatkan Ascension Order pasti tidak sesederhana itu. Lin Bai tampak serius. Dikatakan, di tengah kerumunan, Lin Bai mencari dalam waktu lama tetapi tidak dapat menemukan siapapun yang dikenalnya. Tapi saat ini, seorang wanita muncul di bidang penglihatan Lin Bai. Dia adalah satu-satunya prajurit yang Lin Bai kenal di sini. Bab 1199 Tingkat Hidup dan Mati. Lin Bai melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun merah muda. Dia adalah satu-satunya prajurit yang Lin Bai kenal di sini. Lin Bai. Wanita itu juga melihat Lin Bai dan segera datang sambil tersenyum. Gadis peribunga, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Wanita ini jelas adalah Hua Yuxian. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Hua Yuxian datang ke sisi Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Iya, aku tidak menyangka bisa bertemu kenalan di sini. Lin Bai juga tersenyum bahagia. Segera, Lin Bai dan Hua Yuxian berdiri di tepi Pulau Void, memandangi lebih dari 100 prajurit di depan mereka dengan kekuatan yang menakutkan. Wajah Hua Yuxian bergetar, tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan buah kenaikan kali ini. Para prajurit ini semuanya adalah master tertinggi di 5 puncak dan klan monster. Lin Bai juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kamu bisa lihat,
Tidak ada orang yang kesemek lembut. Ya, Hua Yuxian mengangguk, melirik, dan melihat seorang pemuda berambut ungu di antara para prajurit, dan berseru, dia ada di sini juga. Lin Bai mengikuti pandangan Hua Yuxian dan bertanya penasaran, pria berambut ungu ini adalah. Hua Yuxian berkata, Liang Kun. Oh, Lin Bai menjawab dengan tenang. Ketika Hua Yuxian mendengar jawaban lembut Lin Bai, dia langsung tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tahu siapa Liang Kun ini? Lin Bai tersenyum canggung, aku benar-benar tidak tahu. Hua Yuxian memutar matanya tanpa berkata-kata, katanya, Liang Kun, orang ini adalah anak roh. Dia menjadi anak roh 15 tahun yang lalu dan menerobos alam Tiandan di kolam jiwa suci. 5 tahun lalu, Ye Jianjun bangkit. Saat itu, Liang Kun dan Ye Jianjun bersama-sama. Dia berjuang untuk kursi putra suci, tapi sayangnya dia dikalahkan oleh Ye Jianjun, dan yayasannya juga terluka, jadi budidayanya hanya di alam Tiandan tingkat 9. Jangan pikir dia hanya berada di alam Tiandan tingkat 9, kekuatannya sama sekali tidak rendah. Jika putra suci Ye Jianjun adalah orang nomor 1 di alam Feitian di Miracle Ridge, maka kekuatan Liang Kun cukup untuk menentukan peringkat di antara 10 prajurit terkuat di alam Tiandan. Lin Bai mendengar bahasa bunga. Mata Hua Yuxian terkejut mendengar kata-kata yang abadi. Dia menatap Liang Kun 2 kali lagi dan berkata, latar belakang orang ini sangat luar biasa. Dia sebenarnya bersaing dengan Ye Jianjun untuk mendapatkan putra suci. Hua Yuxian berkata, iya, orang ini awalnya dia disakiti oleh Ye Jianjun, yang merusak fondasi semangat bela dirinya. Akibatnya, dia belum mampu membuat apapun kemajuan lebih lanjut dalam 5 tahun terakhir. Saat dia datang ke sini kali ini, dia mungkin pasti akan mendapatkan buah Ascension. Jika dia telah melukai fondasinya, maka ada buah Ascension. Seharusnya bisa menyembuhkan semua luka. Lin Bai mengangguk dan berkata. Hua Yuxian mengangguk dan terus melihat. Ketika dia melihat perkemahan klan iblis, matanya menyusut lagi. Klan iblis sebenarnya memiliki komandan iblis dari 12 istana iblis di sini. Mendengar kata-kata Hua Yuxian, Lin Bai segera lihat. Di dalam kamp klan iblis, ada seorang pria berkulit putih dengan sedikit senyum di wajahnya. Komandan iblis dari 12 rumah iblis, Long Hui, penguasa tertinggi klan naga bumi, alam sempurna dari alam Tiandan. Hua Yuxian memandang pria berbaju putih, dengan ketakutan di wajahnya. Sebenarnya ada orang dari 12 rumah iblis. Wajah Lin Bai menjadi semakin serius. Ada banyak sekali ahli di sini. Siapapun yang keluar adalah pejuang dan monster dari Miracle Ridge yang terkenal. Lin Bai tersenyum tipis. Hua Yuxian berkata, iya, kecuali Anda dan saya, prajurit dan monster lainnya semuanya adalah orang-orang terkenal dan berkuasa di Miracle Ridge. Lin Bai tersenyum dan berkata, sepertinya akan ada satu lagi berikutnya. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Haha, semoga saja kita baik-baik saja. Hua Yuxian tersenyum tipis. Lin Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku ingin tahu apakah buah Ascension dapat membuat jiwa pedang pemakanku melampaui takdir. Lin Bai memikirkan pertanyaan ini di benaknya. Jika buah Ascension dapat membantu jiwa pedang pemakan melampaui takdir, bukankah potensi jiwa bela diri saya akan mencapai tahap yang menantang surga? Lin Bai merasa sedikit panas di hatinya ketika memikirkan hal ini. Meskipun ada banyak master di sini, Lin Bai juga ingin mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan buah Ascension. Lakukan yang terbaik. Akan lebih baik jika kamu bisa mendapatkan buah Ascension. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, mari kita lihat apakah ada peluang lain untuk menerobos dunia. Lin Bai berkata dengan ringan. Bagi Lin Bai saat ini, jiwa pedang pemakan sudah memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan tanpa buah Ascension, Lin Bai percaya bahwa jiwa pedang pemakan miliknya hampir sama dengan roh transenden. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika Anda bisa mendapatkan Ascension Fruit ini. Jika tidak bisa mendapatkannya, Lin Bai tidak akan berkecil hati. Mari kita coba mencari harta karun lain yang bisa menembus alam. Bagi Lin Bai, menerobos alam adalah hal terpenting saat ini. Tapi Hua Yuxian di samping memberikan perhatian lain, matanya bersinar, saya ingin tahu apakah benda itu ada di 9 tingkat ini. Para prajurit dari Sekte Suci telah mencari begitu banyak tempat, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Dari Istana Penciptaan, ini adalah satu-satunya tempat yang tersisa dengan kemungkinan terbesar. Hua Yuxian bergumam dalam hatinya. Para pejuang di sini semua memiliki pemikirannya sendiri. Pemuda berambut ungu itu menyipitkan matanya, dengan niat membunuh muncul di matanya, dengan buah Ascension, saya dapat memperbaiki fondasi saya dan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Ye Jianjun, ketika saya kembali, Anda dan saya akan bertarung dengan baik. Saat itu aku yakin ketika aku kalah, tapi kali ini ketika aku mendapatkan buah Ascension dan kembali, aku juga akan membuatmu yakin ketika kamu kalah. Pria berkulit putih di antara klan iblis, Long Hui,
tersenyum menghina, meskipun klan iblis tidak mengembangkan seni bela diri. Tetapi buah Ascension memiliki efek melembutkan jiwa. Setelah mendapatkannya, saya bertanya-tanya apakah itu dapat membuat saya melunakkan jiwa sekali dan membangkitkan garis keturunan. Long Lai, kamu adalah satu-satunya di klan Naga Bumi yang telah membangkitkan garis keturunan selama ratusan tahun. Klan, sayang sekali kamu terbunuh. Long Hui tersenyum tipis dan menunggu dengan napas tertahan. Menunggu lebih dari setengah jam. Setelah Hua Yuxian memberitahu Lin Bai identitas semua prajurit di sini, Lin Bai menunjukkan senyum masam di wajahnya. Seperti yang dikatakan Hua Yuxian, kecuali dia dan Lin Bai, prajurit dan monster lain di sini semuanya terkenal di Miracle Ridge dan terkenal di seluruh dunia. Tidak ada orang yang kesemek lembut. Selain itu, para prajurit dan monster di sini memiliki tingkat budidaya terendah di alam pil surgawi tingkat kelima. Lin Bai adalah satu-satunya yang berada di alam Tian dan tingkat kedua. Sedangkan untuk Hua Yuxian, tingkat kultivasinya sangat kabur, sehingga sulit bagi Lin Bai untuk melihat dengan jelas tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki Hua Yuxian sekarang. Setengah jam kemudian, suara serak dan kaya terdengar, token kenaikan berjumlah 360 yuan. Sekarang ada 120 orang yang hadir, itu sudah cukup. Saya kira token lainnya mungkin telah rusak atau belum ditemukan. Lalu, kalau begitu, jangan menunggu lebih lama lagi. Semua yang memegang Ascension Order, melangkah ke Ascension Bridge. Lewati 9 level dan temui aku. Boom! Saat suara ini datang, semua prajurit yang hadir mereka semua membuka mata dan melihat ke dalam kehampaan. Pada saat ini, sebuah jembatan panjang yang terbuat dari batu giok putih terbentang dari kehampaan dan membentang hingga ke Pulau Void. Masuklah ke Ascension Bridge untuk memasuki tingkat pertama. Suara itu melanjutkan, ayo, buah Ascension pasti menjadi milikku. Ciptaan macam apa yang ada di 9 tingkat? Sejumlah besar prajurit dan monster melangkah maju dan bergegas ke jembatan batu giok putih panjang, dan sosok mereka dengan cepat menghilang. Di Pulau Void, Lin Bai melintas, melangkah ke jembatan giok putih panjang dengan tergesa-gesa, dan menghilang di akhir. Bab 1110 Kotak Kuno Emas. Lin Bai melihat banyak prajurit dan monster bergegas keluar, tetapi dia tidak tinggal lama. Hua Yuxian di sampingnya berkata, Saudara Lin, kali ini milik Anda dan saya yang lemah dalam kultivasi, mengapa tidak bergabung? Bagaimana tentang itu? Hua Yuxian menyarankan kepada Lin Bai. Itu saran yang bagus. Lin Bai tersenyum dan mengangguk setuju. Kalau begitu ayo berangkat. Oke. Lin Bai dan Hua Yuxian bergerak satu demi satu, dan segera mereka berdua berjalan ke jembatan Ascension. Kedua orang itu bergerak cepat dan cepat sampai di ujung lain jembatan Ascension. Apa yang mereka lihat di ujung lain jembatan adalah Pulau Void yang lain, tetapi Pulau Void ini adalah gurun pasir. Gurun. Lin Bai melangkah ke gurun ini, seolah-olah dia telah melangkah ke dunia lain. Pada titik tertentu, ada matahari tambahan di langit. Matahari yang terik menggantung tinggi, dan sinar matahari yang terik menyinari bumi. Bahkan prajurit melangkah ke dalamnya. Ada sedikit tekanan yang dirasakan di padang pasir. Sepertinya rumor itu benar. Hua Yuxian memandang ke gurun dan berkata dengan ekspresi serius. Nona Peribunga, apa yang kamu katakan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Hua Yuxian berkata dengan tenang, dikabarkan bahwa ada buah Ascension di Scarlet Immortal Sect dan ada 9 level. Level di depan kita seharusnya adalah gurun emas di antara 9 level. Hanya dengan melewati 9 level kita sampai di sana. Pergilah ke bawah pohon suci kenaikan dan dapatkan buah kenaikan. Hua Yuxian berkata dengan suara kental. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara melewati gurun emas ini. Lin Bai dan Hua Yuxian berkata dengan rasa ingin tahu di wajah mereka. Saya ingin tahu apakah ada harta karun di gurun emas ini. Lin Bai mendongak dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, mereka sudah memasuki gurun emas untuk menjelajah, jangan buang waktu. Lin Bai dan Hua Yuxian melintas di gurun dan bergegas ke gurun yang tak terbatas. Berkedip lewat. Lin Bai dan Hua Yuxian mengembara di gurun selama 3 hari, tetapi masih belum menemukan cara untuk melewati level pertama. Kota emas kuno telah muncul. Pergi cepat, ke barat laut. Pada saat ini, di kedua sisi Lin Bai dan Hua Yuxian, ada sejumlah besar prajurit bergegas ke satu arah. Di mana kota kuno emas? Lin Bai bertanya dengan bingung. Ketika Hua Yuxian mendengar ini, dia langsung berkata, kota emas kuno dikabarkan menjadi tempat penyimpanan harta tak berujung di gurun emas. Banyak pejuang dari Sekte Abadi Merah pernah memperoleh harta dalam jumlah besar di sini. Bahkan Ji Wuling. Senjata. Hua Yuxian berkata dengan ekspresi agak bersemangat. Senjata roh Jiwu, ayo pergi dan lihat, kata Lin Bai kepada Hua Yuxian sambil tersenyum. Kedua pria itu segera berbalik dan menuju ke arah barat laut. Setengah hari kemudian, Lin Bai dan Hua Yuxian melintasi sebagian besar gurun emas di barat laut.
Di gurun tak berbatas di depan, ada kota megah yang terbuat dari emas. Di bawah terik matahari, itu memantulkan cahaya terang. Bunuh. Pil itu milikku. Tinggalkan harta karun itu. Apakah kamu akan mati jika mencuri harta itu dariku? Saat mereka mendekati kota kuno emas, Lin Bai dan Hua Yuxian mendengar suara di kota, terdengar seruan membunuh dan menggerakkan langit. Sepertinya mereka sudah mengambil tindakan, kata Hua Yuxian dengan ekspresi dingin. Mari berhati-hati, Nona Hua Yuxian. Jika nanti kita menghadapi bahaya, aku khawatir Lin tidak punya waktu untuk menjagamu. Kata Lin Bai kepada Hua Yuxian sebelum melangkah ke kota kuno emas. Kakak Lin, jangan khawatir, adik perempuanku punya cara sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Hua Yuxian berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Lin Bai dan Hua Yuxian dengan cepat tiba di kota kuno emas, melintasi tembok kota yang indah, dan memasuki kota. Kota ini dalam kekacauan. Ada tentara pasir emas yang menjaganya, para prajurit menyerbu ke dalamnya dan bertarung dengan tentara pasir tersebut. Prajurit pasir. Lin Bai memandangi prajurit pasir di kota dengan rasa ingin tahu di matanya. Ini adalah penjaga kota kuno emas, kan? Meskipun prajurit pasir tidak memiliki budidaya yang tinggi, jumlah mereka lebih banyak, dan prajurit pasir ini tidak dapat dibunuh, kata Hua Yuxian ringan. Nona Peribunga, sepertinya Anda sangat mengenal kota emas kuno, Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Haha, aku hanya suka membaca lebih banyak buku di hari kerja, Hua Yuxian tersenyum tipis. Lin Bai mengangguk diam-diam dan melihat ke atas. Pria berambut ungu, Kehan, Long Hui dan yang lainnya bergegas ke kota kuno emas satu demi satu. Mata mereka seperti kilat, seolah sedang mencari sesuatu. Apa yang mereka cari? Gumam Lin Bai. Jika tebakanmu benar, token untuk naik ke tingkat kedua harus disembunyikan di kota kuno emas. Setelah kamu mendapatkan token, kamu dapat meninggalkan tingkat pertama dan memasuki tingkat kedua terlebih dahulu. Hua Yuxian juga melihat warna ungu pria berambut Kehan, Long Hui DKK. Ayo kita cari juga, kata Hua Yuxian buru-buru. Oke. Lin Bai dan Hua Yuxian menggerakkan tubuh mereka dan dengan cepat berkeliaran di sekitar kota kuno emas. Pedang tertinggi. Hati pedangnya cerah. Seorang prajurit pasir muncul di depannya, dan Lin Bai menukik ke depan dengan pedangnya. Cahaya pedang yang kuat merobek prajurit pasir di depannya menjadi berkeping-keping. Para prajurit pasir meleleh ke tanah, tapi mereka dengan cepat berkumpul. Tentu saja, dia tidak bisa dibunuh. Sulit ditangani. Mata Lin Bai menunduk. Lin Bai, lewat sini. Hua Yuxian berteriak kepada Lin Bai dengan tergesa-gesa. Lin Bai melihat sekeliling dan Hua Yuxian menemukan sebuah rumah yang dibangun dengan sangat indah. Lin Bai dan Hua Yuxian membuka pintu dan masuk. Tidak ada apapun di ruangan itu kecuali meja dengan sesuatu diletakkan di atasnya. Ini adalah sebuah tanda, token bea cukai. Lin Bai dan Hua Yuxian tampak bahagia dan berjalan satu demi satu. Mengambil token itu, Lin Bai melihatnya dengan hati-hati. Itu adalah token kuning tanah dengan ukiran kota kuno yang megah di atasnya. Itu adalah kota kuno emas tempat Lin Bai berada sekarang. Kamu menemukannya dengan mudah. Lin Bai melihat token itu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lin Bai merasa karena token bea cukai sangat penting, mengapa begitu sulit menemukannya. Bagaimana bisa menemukannya dengan mudah? Saat Lin Bai mengambil token di kota kuno emas. Setelah 9 tingkat, di bawah pohon suci kuno, seorang lelaki tua duduk bersila, membuka matanya, dan berkata dengan suara serius, sepertinya kamu bernama Lin Bai, haha, aku memberimu token ini. Tapi jika kamu memiliki nyawa yang harus diambil, kamu tidak tahu apakah kamu memiliki nyawa untuk dijalani. King He, kamu hanya bisa bertahan sekarang, dan kamu harus menekan monster-monster itu, jadi kamu tidak punya cara untuk mengambil tindakan. Jika tidak, kamu tidak akan repot-repot membiarkanku pergi dan membunuh bangsamu. Kemarilah. Tapi, King He berhutang padaku pada Sekte Abadi Merah, dan aku ingin mendapatkan kembali dari bangsamu. Orang tua itu adalah Chang Yun, katanya dingin. Tiba-tiba, lelaki tua itu berada jauh, dan token yang dipegang erat di tangan Lin Bai tiba-tiba menyala dengan semburan cahaya, yang sangat menyilaukan di kota kuno emas. Ada total 32 senjata seni bela diri ekstrim yang disembunyikan di kota kuno emas. Token izinnya adalah 108 yuan. Jika Anda mendapatkan salah satunya, Anda bisa memasuki tingkat kedua. Suara Chang Yun segera bergema di emas kota tua.